Suatu kali Nabi Muhammad SAW dikasih hadiah oleh seseorang. Hadiahnya adalah jubah. Nabi suka pakai jubah. Jubah beda dengan gamis. Jubah itu baju luaran kayak outer, ya, mirip kayak mantel, tapi panjangnya dari atas sampai ke bawah. Kami pun beberapa event pakai itu. Sayyiduna Nabi SAW pakai dengan senang. Tiba-tiba ada seorang sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku meminta jubah." Nan magih jubah masih ada di mukoinyo pula. Tapi Rasulullah la yaruddu sa'il. Nabi tidak pernah menolak orang yang meminta. Bah kira-kira tidak ada kita mengikuti Nabi itu nak. Kita lebih sering menolak daripada menerima. Akhirnya Nabi tarik nafas panjang. Tarik nafas beliau. Akan dikasih oleh Rasulullah, tapi Rasulullah mengatakan, "Baik, tunggu sebentar." Biasa nang perlu hati orang nan magih, dipakai oleh beliau sebentar. Dipakai sebentar, keringat beliau pindah ke jubah. Lalu beliau kemudian memberikan kepada si orang yang meminta. Selesai dikasih, di belakang semua sahabat membuli sahabat ini, tapi dengan bulian yang pantas. Kamu gak punya perasaan. Kamu, kalau bahasa orang Wak, tak toroti. Yo, ini sama bahasa Wak nak. Apa kata beliau? Kenapa kalian menyalahkanku? Aku ingin meminta kain, yang kain itu dipakai Rasulullah untuk dikhafankan jika aku mati. Langsung diam semua sahabat. Jadi sahabatku bermain-mainnya, punya strateginya untuk ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Malaikat Mungkar Nakir kenal nggak dengan bau badan Rasulullah? Kenal. Maka beliau berpesan, jika aku mati, tolong kafani aku dengan jubah Rasulullah. Banamu lah tu jubah Rasulullah. Tak pernahnya pakai kecuali untuk mati. Betul, firasat kawanku tajam. Sahabat Rasulullah yang firasatnya luar biasa cepat. Tidak lama setelah itu beliau wafat. Dikafankanlah dengan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bah kira-kira tercium dek Mungkar dan Nakir, le beraninya menanya. Dikira Rasulullah bukan. Rasulullah itu harumnya lebih harum daripada bidadari. Suaranya merdu, lebih merdu dari suara Nabi Daud. Jamalnya, indah wajahnya, gagahnya lebih gagah daripada Nabi Yusuf. Kalau jauh-jauh dipandang. Tapi kalau dipandang sesekali, Rasulullah tu kurang dan merasai. Diusir. Tangan beliau itu keras. Tapi oleh Anas, kata Anas, aku justru merasakan tangan beliau lebih lembut daripada sutra. Berarti beliau memegang dengan cinta. Nampak ada Abu Lahab, Nabi Muhammad tu orang ketik kegadang-gadaan. Tapi nampak dia orang Madinah, Nabi Muhammad tu bukan seperti itu. Karena cinta. Jadi kadang-kadang kita mengaji elo-elo. Kecek kawan, Ar-Razi sudah berdongeng ria. Berang wak, tak usah wak berang. Dituduhnya begitu berkhurafat, ahli bid'ah, terserah. Kita bersaksi di hadapan Allah. Tiada amal yang kita amalkan, tiada hadis yang kita sampaikan, kecuali ada dalil dan hujahnya. Itu kalam Al-Imam Bukhari. Ambo ulang beliau. Imam Bukhari ditanya mengenai amalnya. Apa kata beliau?
tidaklah aku mengamalkan sesuatu, ma amiltu syai'an illa a'dadtu 'inda rabbi hujjatan. Tidaklah aku melakukan sesuatu kecuali aku siapkan di sisi Allah hujjah. Kira-kira satu kali Nabi duduk modeliku. Tiba-tiba beliau mau meludah. Beliau meludahlah. Tapi air ludah beliau tiada yang jatuh ke lantai. Hadis Sahih Bukhari. Kama apainya? Disambut oleh para sahabat. Kemudian mereka usapkan ke wajah. Sebab sahabat tidak bisa mengakses Nabi seperti Ummu Sulaim, ibunda daripada Anas ibn Malik. Anas ibn Malik bisa mengambil keringat Nabi. Tapi para sahabat tidak bisa. Mereka mengambil itu. Suatu kali datang orang-orang Yahudi kepada Rasulullah bertanya, "Wahai Muhammad, apakah 10 perintah Allah?" Lalu dijawab oleh Nabi persis seperti dalam Alkitab. Mereka langsung bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Cium tangan Nabi lalu kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat tuh. Kira-kira syirik tak? Syirik tak? Kecek buya di luar, cium tangan tu syirik. Menyembah kepada selain Allah. Kira-kira awak punya guru matematika, bacium tangannya. Nah, iko guru nak mengenalkan kepada Allah, kau tak bacium tangannya. Dalam satu kesempatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul aja sahabat. Berkumpul aja sahabat. Kiranya ditanya sahabat tu ahlu suffah, santri suffah. Nabi cuma punya satu bangunan, namanya Masjid An-Nabawi. Bangunan model kula gagah bana aku buya. Kula gagah bana. Di masa Rasulullah tak boleh. Dakwah beliau ke alam semesta. Ditanya oleh santri beliau, Abu Hurairah, akalta? Belum 2 hari wahai Rasulullah. Ditanya oleh sahabat di sudut, akalta? La ya Rasulullah. Kalau kita miskin-miskin awak makan 3 kali jo sehari. Yo. Miskin-miskin kita punya 2 onda di rumah 2 atau 3. Miskin-miskin awak punya kulkas. Rancak belum. Miskin-miskin kita masih bisa pasang status di Facebook. Yo. Rasulullah punya sahabat, mereka menghabiskan uangnya untuk jihad. Maka Nabi tidak bisa memberi mereka makan. Bukan Nabi itu miskin, tapi Nabi habis mengirim sahabat berperang. Perang itu biayanya mahal. Untuk buat pedang cie itu mahalnya bukan main. Tanya kepada Pak Letkol, ya, Pak Polisi. 1 peluru itu mahal, ya nak? 1 pedang yang bisa dipakai perang itu mahal. Belum lagi biaya logistik. Akhirnya Nabi habis hartanya untuk berperang. Karena habis berperang, sahabat-sahabat kemudian kelaparan. Akhirnya Nabi kemudian mengatakan, "Wahai sahabatku, ya, adakah kalian punya makanan?" Adalah seorang sahabat berkata, "Kami punya wahai Rasulullah, tapi cuma segini. Sepiriang. Orang 40 orang." Apa kata Nabi? Kini kita buat sip-sipan. 5 orang masuk. Maka disuruh orang tu keluar. 5 orang masuk makan yang sepiriang tadi. Selesai suruh keluar. Suruh masuk dimulai. Terus dan di piring tu tak habis-habis. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan hadisnya sahih. Jadi beliau kalau sudah kepepet, beliau tidak lagi proposal bumi, langsung proposal surgawi. Karena kunci surga ada di tangan beliau, di jari-jarinya. Maka beliau ambillah makanan itu dari surga, diturunkan ke bumi. Nanti ada masuk imam akhir zaman, pewaris mutlak, beliau akan melakukan hal yang sama. Di saat nanti ada 3 tahun masa paceklik, ya, hujan tidak turun, padi tidak ada tumbuhan, air tidak mengalir, orang berebut air segaleh. Air segaleh itu bisa 10 orang minum dan bisa bunuh-bunuhan sebelum minum.
Maka sebelum masuk itu datang, jangan sembah air, sembahlah yang menciptakan air. Air itu menyegarkan, tapi Allah lah yang menciptakan kesegaran di dalamnya. Sembahlah Allah yang menurunkan air. Maka orang-orang yang mengenal Allah nanti, mereka ambil jalan pintas. Ya Allah, kami tahu yang menyegarkan bukan air, Engkaulah yang menyegarkan. Itulah inti surah Al-Waqiah. Kami tahu bukan nasi lah yang mengenyangkan, Engkaulah yang memberi kenyang. Kenyangkan kami, dipegang perutnya langsung kenyangnya. Ada masuk nanti itu. Kalau kini mumpung masih bisa makan, makanlah. Tapi sebelum makan, katakan dari badan kepada nasi, wahai badan aku, itu adalah ciptaan Allah. Jangan engkau bergantung kepada nasi, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti sasuak saja kita kenyang. Kadang sabijo kenyang. Lah pernah coba lolok 5 menit, rasul 5 jam. Pernah tak? Pernah ya? Dan pernah belajar zikrullah, pernah merasakan itu. Sebaliknya, lolok 5 jam, rasulnya 5 menit. Pernah tak? Kalau pernah belajar ketenangan jiwa, akan pernah mengalami itu. Nanti ada masa 40 hari, 40 malam setelah 3 tahun pacaklik, keluarlah Dajjal. 1 hari rasul 1 tahun. Kalau mengerti ilmu tadi, nya bisa faham. Oh, itu mainan. Itu adalah intimidasi dalam kolbu. Pernah punya guru, 1 jam je beliau sama rasul jo, 3 jam tersiksa dalam kelas. Ayolah. Iya, gurunya killer. Adalah guru, inyo maja lah 3 jamnya maja. Oh, ada aja pueh. Ada tak? Berarti waktu itu di detik per detik atau waktu itu di kolbu. Kiranya waktu itu nan punya, bukan orang nan punya jam. Waktu itu yang punya adalah Allah. Allah mengatakan dalam hadis yang sahih, hadis Bukhari dan Muslim, Anad dahru, jangan pernah kamu menyalah-nyalahkan waktu. Bah, kok awak hidup di zaman corona kok. Bah, kok hari kok sial. Bah, sial-sialkan hari, padahal hari itu bagian dari waktu. 1 hari 24 jam, ya. Betul nggak? Ada perubahan. Kalau di Siko berapa jam 1 hari? 1 hari 1 malam. Samu, ale samu bumi ya. Sebulan 30 hari. Ya. Ke samu. Setahun 12. Kayalah samu nak. Tapi namun Nabi mengatakan, kalam Nabi, 1 hari yaumun kasana. 1 hari seperti setahun. Lah siap menghadapi masa itu. Rasul-rasul siap. Kini tanggal tua saja mulai ketus. Ketus judes. Mulai judes. Mulai emosi. Kok emosi bergantung di dompet? Kan bayu. Bapak Ibu yang berkat Allah, sahabat-sahabat Nabi yang tadi itu 5 masuk ke 5 keluar, 5 masuk 5 keluar, semuanya makan. Itulah makanan ternikmat yang mereka makan, karena makanannya bukan dari dunia tapi dari surga. Ya. Masih ingat cerita air tangan Nabi? Itu lagi perang. Kalau tadi bukan perang, itu lagi di Madinah. Kalau ini lagi genting perang. Dalam Nabi, para sahabat kehabisan makanan dan minuman. Menjerit ketika tidak makan dan minum. Mereka menjerit ketika mau wudu untuk sholat. Wahai Rasulullah, kami mau wudu tapi air tidak ada. Padahal di perutnya tuh haus tuh, lapar. Tapi yang keluar, Rasulullah kami lapar. Sahabat tuh malu. Sahabat itu tidak ada yang mengadu masalah perutnya kepada Rasulullah. Nggak ada.
Kata Arab Badui, tidak ada yang mengadukan persoalan perutnya kepada Rasulullah. Kalaupun ngadu kepada istri Rasulullah. Sahabat-sahabat itu berkelas. Mereka datang ke Nabi belajar ma'rifatullah. Tidak pernah mengurus masalah fulus. Tidak ada. Ya. Kini kita ada Buya Wak Malin, sahibul karomah, punya keramat. Datang orang berduyun ke situ, minta jimat. Minta supaya bisa bayar utang. Orang datang ke Buya, ingin mengenal Allah. Awak datang supaya bayar utang. Siapa Tuhan awak berarti? Hutang itu. Malu kepada Allah. Maka sahabat-sahabat Nabi enggak mengeluh, enggak minum, enggak masalah. Yang penting bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ada orang begitu gini. Jangan di madrasah, di surau tarekat, kurang salam baisi, kabur kawan. Kabur kali Pak. Kabur Buya. Apalagi di sekolah. Jawa agi makan anak bini Buya. Kiranya Tuhan nyolah bertambah. Ya. Kiranya gaji lah menjadi Tuhan. Bayo nak Imam Abu Yazid Al-Bustami, ambo ulang-ulang kisahku. So kisah itu betul-betul menusuk bagi aku. Memalu gitu ya. Satu kali beliau sholat di masjid. Imam Abu Yazid itu selesai sholat wiridan zikiran. Zikir. Hendak mau terbit matahari, Tuan Guru Imam Bima taqutu hadha sabah. Makananku pagi kini. Urang lah bekerja, aku masih duduk aja di masjid. Saya mengecek tuanku imam. Berarti tuanku imam kok tidak percaya bahwa rezeki yang diberikan kepada orang yang usaha di tengah pasar sama dengan rezeki yang diberikan kepada Tuhannya sama. Kau nak menyuruh berhenti kerja lah. Kau bab akidah. Apa kata Abu Yazid? Baik Tuan Imam, ternyata engkau mengimami kami menyembah sesuatu yang engkau tidak yakini dan kenali. Ya sudahlah, hamba ulang sembahyang subuh. Sembahyang subuh di belakang orang dan tidak percaya Allah itu Ar-Razzaq, memberi rezeki bahkan tanpa sebab, itu tidak sah. Kecil Imam Abu itu babnya fikih mazhab hakikat tuh. Tidak ada di fikih Syafi'i. Di fikih Syafi'i ada enggak? Rukun ke-14 keyakinan. Ada. Rukun ketiga boleh apa? Tertib ya. So fikih tidak mengurusi kolbu. Maka banyaklah ahli fikih zahirnya soleh, batinnya rusak. Zahirnya zahir buya, batinnya tidak menjadi seorang yang berperilaku seperti buya. Zahirnya memegang tasbih, batinnya melayang kemana. Ya, itu terjadi. Maka sahabat-sahabat, saudara-saudara yang makan Allah, untuk meyakinkan itu, Abu Yazid kok punya murid banyak. Di antara murid-muridnya itulah yang mengajarkan kemudian yang kita pelajari di sekolah sifat 20. Tapi sifat 20 itu kini diarahkan untuk perdebatan Mu'tazilah Qadariyah. Padahal perdebatan sifat 20 bukan itu. Belajar sifat 20 itu untuk mengenalkan diri kepada Allah yang punya sifat sempurna. Supaya beko ndak bertanya lo lai. Awak lah doa sekian tahun buya. Bako ndak dikabulkan juga. Lai terdengar dari Allah ndak. Ada orang mengecek mana itu nak? Banyak orang mana itu? Banyak. Ya. Sangat-sangat banyak. Ada tanya jawab Pak? Terakhir mau sampaikan. Nabi Muhammad 13 tahun di Madinah, di Mekah. Tapi di riwayat Imam Tirmizi disebutkan 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ada beberapa versi riwayat. 10 tahun Nabi di Mekah, apa yang Nabi pikirkan? Nabi tidak pernah mengajak umat
untuk langsung sembahyang. Jadi 10 tahun itu tidak sholat, cuma mengenal siapa yang akan disembah dalam sholat. Pesan Ambo, kalau kita ingin mengenal Rasulullah, kenali pula sejarah beliau mengajari umat. Jadi ajari anak-anak kita mengenal Allah, sehingga nanti menyembah Allah tanpa perlu diancam. Ya, ya. Jadi orang-orang yang belum kenal Allah, ini perlu diancam untuk sembahyang. Perlu ada lidi, perlu ada rotan. Tapi kalau sudah kenal Allah, perlu enggak ancaman? Enggak. Ya. Anak-anak kita kok sekolah apa kok masih susah dibangunkan? Sebabnya menganggap sekolah itu kewajiban, bukan kebutuhan. Tapi kalau sudah kebutuhan, celiklah Bapak Ibu, nalah telat, tidak pernah pesantren. Ya, di mana datang guru kita kunjungi lah. Ya, kita kunjungi, sebab kita ingin ilmunya. Deklah sadarlah tahu kebutuhan. Orang kalau lah tahu kebutuhan, macet pun inyo kejar. Ya, berangke macet. Orang lo jagonya lah berangke. Pulang-pulang lah kena lo macet. Sebab tahu yang nyo butuhkan. Yang nyo butuhkan ada di tempat yang nyo cari. Yang kita sebut karajo. Katuo kita di jalan. Katuo kita di tempat bakarajo. Tidak mengenal Allah semata-mata. Jadi Bapak Ibu yang mengenal Allah, mari warisi cara-cara Rasulullah mengajar para sahabat. Ya. Semoga Allah meridhai kita semua.